Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia yang sedang dalam perjalanan selaku pembicara. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Endin Aji Sofihara MMA, Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara. Yang terhormat kepada Bapak Haji Masduki Bedowi, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus moderator pada acara diskusi serial ke-16 pada malam hari ini. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan taufiknya lah kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan diskusi ke-16 yang diselenggarakan oleh Yayasan Tali Buana Nusantara. Bapak Ibu, sahabati peserta diskusi yang kami hormati, marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca ummul kitab. Mudah-mudahan acara berjalan sukses, lancar dan berkah. Al-hadiniyah wa ala kullatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Diskusi serial ke-16 NU abad kedua, perspektif kaum muda. Perspektif kaum muda. Subhanul Yaum Rizalul Ghad. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja acara selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara, Bapak Dr. Haji Endin Sofihara. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat datang di forum Yayasan Tali Buana Nusantara. Kita bertemu dalam serial diskusi yang ke-16 di tahun 2023. Temanya adalah NU abad kedua, perspektif kaum muda. Yang akan menjadi pembicara Menteri Agama dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Beliau hari ini masih berada di istana mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden dan beberapa menteri yang lain, membicarakan perihal kepesertaan negara Israel untuk mengikuti U20. Jadi rupanya topiknya agak berat juga ya. Mudah-mudahan keburu datang ke sini begitu. Kendati pun begitu, di sini hadir yang bisa juga bicara perspektif kaum muda, kaum tua dan kaum muda tua juga masih banyak di sini kan begitu. Ini hadir Pak Dr. Andus Kiai Haji Masduki Bedowi, nanti akan memandu perjalanan diskusi ini. Hadir Kiai Haji Masyhuri Malik, juga ada Kiai Ikrom, dan ada Profesor Bambang Komaruzzaman. Beliau ini menekuni pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari ketika menuliskan Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, yang dibandingkan dengan pemikiran tokoh-tokoh pemikir reformasi Islam di Mesir. Misalnya Hasan Al-Banna, siapa lagi itu, Rashid Ridho dan
yang lain-lain. Hadir juga ini Kiai Cecep Khairul Anwar, ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Hadir juga ini walaupun tengah sibuk mempersiapkan relawan, tapi bisa hadir. Ini Dr. Andi Jamaro, ini kan apa namanya? Perahu. Oh, Pranu ya. Ya. Oh, luar biasa peran NU. Ada Kiai Abdullah Latupada, Ketua PBNU. Ada Kiai ya. Ada Kiai Imam Suharjo. Ini ada dari Bandung Kang Udeng, penulis buku Islam Kelana. Ada Bangkir ini Dr. Iing Hasanuddin ini kan. Dan banyak lagi, dan yang paling muda di sini ada Ketua Umum PBPMI ini. Ya, panggilannya AB. Nah, gitu, ya. Abdullah Syukri. Masih banyak yang lagi di belakang itu ya. Ada Profesor Pancasila itu Pak Ukis M. Urid. Ya, Pancasila 5 saja dihitung-hitung bisa jadi profesor, itu gimana ceritanya kan? Cuma 5 kan, coba bayangin ya, dihitung-hitung jadi profesor. Sana juga ada Profesor Suherman Saji itu, Rektor Institut Agama Islam Suryani Tahir. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita merencanakan diskusi ini agar bisa memperoleh informasi yang lengkap tentang bagaimana seharusnya kaum muda Nahdien mengisi NU abad kedua. Kita tahu NU berusia 100 tahun dalam hitungan Hijriah itu di tahun ini, di tahun 1444 Hijriah, dan akan berusia 100 tahun dalam hitungan Masehi pada tanggal 31 Januari tahun 2026. Tapi NU pakainya hitungan Hijriah. Ini penting, kenapa pakai hitungan Hijriah, pakai Masehi. Ini yang pusing Kementerian Agama sebenarnya. Sebab orang kalau usia nikahnya pakai tahun Hijriah itu tua. Iya kan? Kalau pakai hitungan tahun Masehi itu muda. Nah, tinggal kalau mau kawin lagi supaya bisa tua, yang muda dianggap tua itu pakainya tahun Hijriah ya, kayak Ikrom ya gitu. Bapak sekalian, perspektif kaum muda menjadi sangat penting. Kita ini kan dalam istilah muda di NU sebenarnya agak terlambat. Kiai Haji Dr. Idham Khalid itu mimpin NU pada usia 32 tahun, sudah jadi ketua umum Tanfisiyah. Berbarengan dengan itu, pada tahun 1955, Kiai Haji Dr. Idham Khalid pada usia 35 tahun menjadi ketua umum partai Nahdlatul Ulama dan memperoleh 6,6 juta suara Nahdlatul Ulama. Menjadi pemenang kedua di pemilihan umum tahun 1955. Itu usianya muda. AB usianya berapa sekarang? 31, jadi masih cocok lah jadi ketua umum PBNU ya. Sesuai dengan Pak Idham. Dan lebih hebat lagi, DN Aidit ketua umum PKI menjadi pemenang pemilu keempat ya. NU ketiga, ke-1 kan PNI, kedua Masumi, ketiga NU, keempat PKI dengan 6 juta suara lebih, usianya juga 32 tahunan. Jadi top-top orang era itu, tapi orang sekarang kayak Pak Abdullah Latupada menjadi ketua PBMI nunggu pensiun dari Kakanwil Kementerian Agama. Jadi anu sekali apa namanya? Ya, nah, sebenarnya seperti apa di abad kedua nanti?
Abad kedua itu bukan saja abad kedua, sekarang ini tengah terjadi pergeseran masyarakat dari pola kehidupan offline menjadi kehidupan online, dari kehidupan manual menjadi kehidupan yang digital, dari kehidupan yang tradisional menjadi kehidupan yang otomatis, kan begitu. Dari pola hunian yang berbasis komunal rumah menjadi pola hunian apartemen, dari pasar tradisional menjadi pasar modern, mall dan seterusnya. Kalau dulu orang NU berdebat dalam soal fikih misalnya, bagaimana hukumnya akad nikah yang diselenggarakan secara online. Dulu kan berdebat begitu, sah atau tidak akad nikah yang secara online. Mungkin 2-3 tahun ke depan nanti orang NU akan berdebat apa hukumnya hubungan suami istri online. Nah, misalnya kayak begitu. Bisa nggak itu ya Pak? Nah, kakak bisa nggak itu? Nah, misalnya kayak begitu kan? Nah, pakai apa? Pakai metaverse ya? Nah, ya. Itu bisa menghasilkan kenikmatan tapi tidak sama kenikmatannya kali ya gitu. Tidak menghasilkan. Nah, paling tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengutip pesan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengenai bagaimana kita menjadi orang NU. Beliau mengatakan begini, wadkhuluha bil mahabbati wal widadi wal ulfati wal ittihadi wal ittisali bi arwahi wa ajsadi. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, masuklah ke dalam NU dengan penuh kecintaan, penuh kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa dan raga, katanya. Mudah-mudahan kita semua bagian dari generasi NU yang secara totalitas itu menjadi NU yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Dan ini nanti kita akan diskusikan. Mudah-mudahan Gus Menteri bisa hadir ke forum ini. Bila pun tidak hadir, kita akan tagih untuk beliau bisa hadir di bulan puasa. Supaya lebih lengkap, kalau bulan puasa kan ada buka puasa dan ada embel-embel dari akibat buka puasa tersebut. Ya, kayak asik begitu. Ini pengurus NU DKI gitu kan. Tadi saya waktu datang pakai sarung, wah ini sudah jelas katanya, sarung pertanda sesuatu katanya kan begitu. Ya memang sarung pertanda sesuatu Pak Ukis, kata Gus Dur, tidak ada kehidupan demokrasi, tidak ada kehidupan paling demokratis melebihi kehidupan sebagaimana hidupnya sesuatu yang berada di dalam sarung katanya. Begitu Prof. Sekali lagi, selamat datang di Yayasan Tali Buana. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan dan selamat berdiskusi. Akan dipandu oleh Kiai Haji Masduki Baidowi, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya ditanya kenapa kemarin Pak Robikin staf khusus moderatornya, sekarang Pak Masduki. Saya bilang memang pangkat staf khusus baru cocok jadi bukan begitu. Karena itu untuk jadi moderator di sini itu pangkatnya harus staf khusus. Kalau baru staf pranu gitu misalnya, staf pormasnu kayak Rauf itu, staf apa lagi? Itu staf fraksi itu belum lah gitu ya enggak. Begitu Cak Duki ya. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita langsung saja karena tadi para undangan semuanya yang terhormat sudah disebut oleh yayasan. Jadi saya sebagai moderator langsung saja ingin menyilahkan pembicara untuk menyampaikan hal-hal yang penting terkait tema NU abad kedua, perspektif kaum muda. Ini saya kira sangat pas karena perspektif kaum muda. Jadi struktur demografi Indonesia saat ini itu didominasi oleh kaum muda.
Jadi mulai dari kalangan milenial, generasi Z sampai generasi X dan generasi Z gitu ya. Itu kira-kira nggak lama lagi kira-kira akan mengubah struktur menjadi 70%, kira-kira seperti itu kondisinya. Sehingga dengan demikian kalau kita berbicara abad kedua NU gitu ya, apakah abad kedua Hijriyah atau abad kedua Masehi? Kalau abad kedua Hijriyah itu saya kira bid'ah, karena Rasulullah tidak mengamalkan itu. Kalau ikuti sunnah Rasulullah miladiyah. Karena apa? Karena Hijriyah itu ada ketika zaman Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar membuat bid'ah. Nah kita apakah ikut membuat bid'ah, apakah ikut Rasulullah gitu kan. Nah guyonan saja. Jadi kaum muda ke depan itu ditandai oleh Mas Nidin sudah menjelaskan ya tentang perubahan-perubahan yang maha dahsyat ke depan. Ada satu contoh menarik sekarang itu mungkin teman-teman juga sudah sama-sama mengenal apa yang disebut dengan ChatGPT ya. Jadi ChatGPT itu sekarang menjadi saingan Google. Jadi kalau kita bicara artificial intelligence, ChatGPT itu sekarang dalam bahasa Indonesia ini sudah mampu membuat disertasi. Jadi kalau misalnya kita bikin judul tema, lalu kemudian kita bikin bab-babnya seperti apa, itu akan jadi dia. Kalau Google itu hanya sebatas informasi sepotong. Kalau ChatGPT itu sudah analitis. Nah, Anda bisa lihat di Google apa itu ChatGPT itu. Dan itu sekarang anak-anak muda sudah seperti itu. Nah, menjadi penting di abad kedua kalau kita berbicara, saya baru pulang tadi siang dari Riau. Di Riau itu ada Markazul Islami namanya. Itu adalah pusat Wahabi 45 hektar, besar-besar sekali. Dan akan didirikan Universitas Islam terbesar di ASEAN. Gitu. Di Jombang juga sama, ada rencana perguruan tinggi besar-besaran, itu juga yang dibangun oleh Wahabi. Artinya apa? Salah satu tantangan bagi kaum muda ke depan itu adalah ideologi dan paham keagamaan kita. Karena apa? Karena kalau kita bicara ChatGPT, kita lihat nanti konten mengenai tauhid. Apakah tauhidnya Asy'ariyah atau tauhidnya tauhid Wahabi? Yang jelas-jelas di situ begitu mudah mengkafirkan orang. Ya, misalnya seperti itu. Anak-anak muda pasti gurunya bukan lagi kiai, gurunya bukan lagi ustadz, tapi gurunya adalah ChatGPT dan gurunya adalah Google, karena bisa menjawab semua hal. Jadi nanti yang namanya kiai, ustadz itu hanya menjadi konfirmasi aja, gitu, konfirmasi. Dan ini saya kira salah satu ciri dari bagaimana kalau kita berbicara perspektif kaum muda abad kedua. Itu pertama, sebagai pengantar. Yang kedua, beliau sebagai pembicara itu disertasinya mengenai Kiai Hashim Asy'ari, Kanun Asasi. Yang menarik bahwa kalau dibandingkan dengan Al-Banna gitu ya, rata-rata para pemikir dan tokoh-tokoh gerakan di zaman itu adalah para pemikir dan gerakan yang selalu memposisikan gerakan itu sebagai gerakan alternatif terhadap negara, gitu. Nah, sebagai gerakan alternatif itu selalu berhadapan dengan negara, dan akibatnya seperti kita ketahui adalah kemudian dia hancur gerakan itu sebagai sebuah perjuangan karena harus berhadapan dengan militer misalnya seperti itu. Kita lihat misalnya di tahun yang sama di saat itu pemikiran-pemikiran yang sifatnya komplementer, pemikiran-pemikiran yang sifatnya mengiringi terhadap posisi negara itu selalu tidak laku gitu kan. Dan kalau kita lihat pikiran-pikiran Mbah Hashim sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran, ada pikiran yang bukan alternatif terhadap gerakan kenegaraan. Jadi kalau misalnya negara bergerak sebagai sebuah mainstream politik, maka pikiran Mbah Hashim itu mengiringi seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian kenapa kemudian NU menjadi kuat ya, NU menjadi terus elastis karena dia tidak ada pemikiran alternatif. Dan itu juga diwariskan oleh Mbah Hashim kepada cucunya yang namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Abdurrahman Wahid berpikir tentang negara ini bukan alternatif terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi Islam sebagai komplement terhadap gerakan negara bangsa. Jadi itu hampir sama tapi berbeda. Mungkin nanti kita dengarkan bersama-sama dari profesor kita, silahkan dua hal itu sebagai pengantar. Terima kasih Prof, monggo disampaikan pokok-pokok pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan, Kang Din, moderator, para senior, para sesepuh, Nahdlatul Ulama. Saya sebenarnya ditodong jadi supir tembak langsung. Mudah-mudahan saya bisa menjadi badal dari acara ini, walaupun pasti badal yang tidak sempurna. Dua hal. Yang pertama sebenarnya pemikiran tentang Mbah Hasyim itu diproduksi pada saat di S3 Filsafat Agama, sementara S3 di UPI, saya S3-nya 2, satu lagi di Administrasi Pendidikan, itu disertasinya tentang manajemen pengetahuan. Jadi manajemen pengetahuan itu manajemen yang membicarakan apa yang akan terjadi pada saat kita ribut tentang ChatGPT itu. Salah satu tokohnya, Peter Drucker, menyatakan bahwa pada abad pertama modern, pekerja itu akan berubah dari knowledge worker menjadi manual worker menjadi knowledge worker. Manual worker itu pekerja yang menggunakan tenaganya, kuli angkut, nyupir dan lain sebagainya. Kata Peter Drucker, itu pasti akan diganti dengan yang oleh mesin, dengan yang knowledge worker, dengan yang pekerja berdasarkan pada pengetahuannya. Nah, itu ditulis tahun 60-an oleh Peter Drucker, dan kemudian itu kita bisa lihat, misalnya yang paling gampang kita lihat adalah pekerja tol. Pekerja tol sudah digantikan, kemudian halodoc itu menggantikan kedokteran, menggantikan peran dokter yang periksa dan seterusnya. Nah, Peter Drucker menyatakan sudah saatnya umat manusia, dunia pendidikan, mengubah pola pendidikan yang tidak mendorong menjadi SDM yang berbasiskan pada tenaga, tapi pada pengetahuan. Ciri dari knowledge worker adalah pekerja yang cerdas, yang memiliki perencanaan, yang memiliki tujuan dan lain sebagainya, yang intinya, kata Drucker, yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Dulu tahun 60-an, tahun 70-an mungkin sampai tahun 90-an itu tidak dipercaya. Tetapi Peter Drucker ini penting lagi dibicarakan pada saat ada artificial intelligence seperti yang dimuatkan oleh moderator. ChatGPT itu memang berbahaya kalau dari sisi pendidikan, dan bagaimana NU bisa menjawabnya, atau sebenarnya kembali pada Mbah Hasyim Asy'ari, pemikirannya gimana bisa menjawab ChatGPT. Sederhananya gini, ChatGPT itu membuat seluruh aspek pemikiran, aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia itu bisa digantikan oleh ChatGPT, oleh artificial intelligence. Bikin video itu tinggal masukkan perintahnya, bikin video. Kalau tadi bikin disertasi itu bikin video, tinggal masukkan perintahnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Yang OpenAI versi 4 itu sudah dalam bahasa Indonesia, tinggal masukkan perintahnya nanti akan muncul. Pemrograman misalnya, bagi teman-teman yang muda, pemrograman itu artinya bahasa-bahasa kode di belakang apa yang tampak di visual di komputer itu harus ada bahasa kode di belakangnya. Dulu anak-anak kita, adik-adik kita belajar banyak bahasa kode itu, karena codingnya salah nanti akan error. Sekarang tinggal bilang minta coding gambar apa Indonesia Raya misalnya,
itu dikasih codingnya pada kita, kemudian kita tinggal memasukkan dan jadi itu website atau hal-hal tertentu. Komposisi musik misalnya, itu tinggal dimasukkan, saya pengen musik ini dan seterusnya, dia akan membuat musik. Ada beberapa teman yang iseng buat puisi cinta pada misalnya gadis muda seperti gayanya Khairil Anwar. Dia akan muncul puisinya itu. Jadi hampir semua aspek keberpikiran manusia itu bisa digantikan oleh artificial intelligence. Di luar negeri sebenarnya sudah ada boneka yang dibuat seelastis mungkin seperti perempuan, kemudian dia memiliki kecerdasan artificial intelligence, karena itu mungkin dia bisa diubah wajahnya menjadi wajah siapa misalnya, kemudian bisa bersetubuh dengannya, dan itu seperti asli, kelembutannya dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa minta misalnya dia cara menyapa dan lain sebagainya, kita bisa pesan dan seterusnya. Nah, itu itulah abad kedua yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama. Nah, balik lagi pada keberpikiran yang sudah diambil oleh artificial intelligence, maka kita balik pada apa yang kita hafal di pesantren, bahwa manusia itu hayawanun natik, manusia itu yang hidup, yang berpikir. Nah, kalau yang berpikirnya enggak ada, sudah diambil oleh artificial intelligence, berarti sisanya adalah cuma hayawan saja. Al-insan hanya hayawan saja. Kalau hayawan kita artikan binatang, berarti manusia ini cuma sekedar binatang, karena keberpikiran sudah diambil oleh artificial intelligence. Itu persoalan besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan, tentu saja oleh Nahdlatul Ulama. Sehingga sebagai pengajar kami kebingungan nanti pada saat mengajar di Oxford, saya kira di Amerika itu sudah pemerintah Amerika sudah melarang OpenAI itu. Tetapi biasanya ketika itu dilarang muncul nama yang lain, dan itu di bawah tanah, itu lebih repot lagi. Di beberapa kampus sebenarnya sudah mulai ditetapkan kalau jawaban soal itu ngambil dari OpenAI, maka dia akan tidak dianggap mengerjakan soal. Tapi perangkatnya belum ada. Selama ini ada namanya similarity, ada satu perangkat di itu yang bisa melihat kita nulis artikel, lalu ini kesamaannya dengan apa yang ada di Google, apa yang ada di Google itu bisa dicek berapa persen. Tapi di masa depan. Tidak, karena ramalan Peter Drucker sudah lewat, sekarang pengetahuan pun sudah diambil oleh artificial intelligence. Nah, kaitannya dengan NU tentu saja apa yang mesti dilakukan oleh NU? Lalu sisanya kita seperti apa? Belum kita tambahkan misalnya kemungkinan ya udah nggak penting lagi, seperti tadi Ustadz nggak penting lagi karena pengetahuannya sudah ada pada pada mesin. Nah, apakah kemungkinan isinya akidahnya itu akidah Asy'ari atau tidak misalnya, itu sebenarnya pakai algoritma. Nah, kita kalah juga nanti kemungkinannya. Jadi itu sebenarnya bukan ada yang merekayasa. Mesin mengelola berdasarkan pada derasnya informasi yang ada pada Google selama ini. Yang ada di media sosial itu diolah sedemikian rupa lalu dia menjawabnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang bahwa itu bisa netral, tetapi berdasarkan pada asupan data yang ada.
Nah, soalnya adalah khusus di Indonesia asupan data tentang Aswaja An-Nahdiyah itu kurang. Maka ketika mesin mengolah didasarkan pada data yang ada, pasti munculnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, tapi berdasarkan pada banyaknya data yang dominan yang ada di situ. Jadi kekhawatiran itu memungkinkan terjadi ke depan karena keterlambatan kita menanggapi fase Google. Google belum ditanggapi, kita sudah masuk pada fase yang satu lagi, fase OpenAI. Itu tantangan abad kedua bagi NU. Nah, izinkan saya menceritakan satu teori dari manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah bahwa pengetahuan itu dibangun dari data, diolah jadi informasi, informasi diolah jadi knowledge dari pengetahuan, pengetahuan diolah menjadi wisdom. Jadi data, misalnya warna merah itu data, kemudian jadi informasi ada lampu yang berwarna merah, itu baru informasi. Tapi kalau sudah knowledge, lampu lalu lintas di depan saya itu berwarna merah. Kemudian ada satu lagi wisdom. Wisdom itu keputusan yang paling rendahnya. Saya harus berhenti atau saya menerobos. Nah, ini kerangka pengetahuan itu selalu gitu, data, informasi, kemudian knowledge dan wisdom. Atau knowledge dan dari knowledge menjadi policy kalau dalam politik. Dulu ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Pada perkembangan yang Google kayak gitu, data ditemukan dalam komputer. Kemudian berkembang lagi informasi. Informasi bisa dilakukan karena informasi adalah hubungan antar data. Hubungan antar data. Informasi sudah disediakan oleh Google. Nah, sekarang AI itu sudah memproduksi pengetahuan. Jadi dulu ketika udah sampai informasi, kami para pengajar tinggal informasinya kita ambil di Google, kemudian kalian diajari filsafat ilmu untuk bisa mengelolanya. Nah, sekarang sudah menjadi pengetahuan. Ketika menjadi pengetahuan, maka tugas manusia menjadi enggak ada. Tugas manusia menjadi tidak ada. Ilmu agama juga sama, ada data, kemudian ada informasi, kemudian ada pengetahuan. Lalu apa sisanya? Sisanya cuma satu. Ada satu pemikir namanya Ziauddin Sardar yang dari tahun 2005 meramalkan situasi ini sebagai post normal time. Jadi waktu post normal. Kalau kita di zaman Covid kemarin menemukan istilah new normal, sebenarnya Ziauddin Sardar menyatakan 2005 itu bahwa kita sudah masuk pada fase post normal time. Di antara post normal time adalah situasi yang open artificial intelligence. Nah, lalu apa yang tersisa? Kalau pengetahuan sudah diproduksi oleh mesin, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang anak cucu kita bisa lakukan? Karena kita ngomongin abad kedua, bukan ngomongin masa-masa para senior, tetapi ngomongin apa yang tersisa kalau pengetahuan diambil oleh mesin. Kata Ziauddin Sardar, yang paling mungkin diambil oleh manusia adalah wisdom. Wisdom itulah yang tidak bisa diproduksi oleh mesin. Nah, wisdom ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kearifan untuk melakukan sesuatu. Tapi ada persoalan, wisdomnya dari mana? Kalau wisdomnya berasal dari artificial intelligence, maka sama saja. Karena ada kelemahan dari artificial intelligence, yaitu sumber datanya adalah apapun yang ada di internet. Mau data bohong, mau data benar, itu diterima sebagai data, lalu diolah menjadi informasi, lalu diolah lagi menjadi pengetahuan. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk menyaring, untuk menyaring data-data itu. Karena itu kalau wisdomnya didasarkan pada pengetahuan mesin, itu sama saja menghasilkan kearifan yang seperti mesin. Maka kemungkinannya wisdom yang bisa menolong adalah wisdom kolektif. Wisdom kolektif. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, Mbah Hasyim Asy'ari pada Qonun Asasi sejak awal menyatakan bahwa penyelamat dari masalah kehidupan
saya pernah menghitung 1926 itu sebagai akhir dari revolusi industri 2.0 dan sudah memasuki revolusi industri 3.0. Jadi di pertengahan antara revolusi 2 masuk ke revolusi 3. Di situ memang ada masalah besar, kemudian Mbak Hasyim Asyari menyatakan bahwa kunci untuk bisa menghadapi persoalan revolusi industri 2 ketiga itu adalah bersatu dalam di bawah saya tulis di sini, persatuan antar umat di bawah ilmu bersanad. Persatuan antar umat di bawah ilmu bersanad. Persatuan itu misalnya dalam tradisi pesantren adalah silaturahim. Silaturahim antara satu orang dengan orang yang lain itu akan menghasilkan pertemuan-pertemuan langsung yang membuat kita bisa terobati hatinya misalnya. Tanpa kita bertanya pada kiai, kita ketemu kiai, hati kita sudah dingin dan sudah ngerti apa yang mesti saya lakukan. Itu tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Jadi jadi kemungkinan terakhir, jawaban terakhir kalau mengikuti tadi data, informasi, pengetahuan, satu lagi wisdom. Yang hanya bisa dilakukan ke depan adalah wisdom, kearifan. Kearifan, tapi kearifannya bukan berdasarkan pada mesin. Kearifan bukan konklusi, bukan mafhum dari apa yang berdasarkan pada proposisi pernyataan ilmiah, tetapi berdasarkan pada pertemuan. Nah, itu yang pertama, persatuan umat. Jadi memungkinkan itu. Saya kira Nahdlatul Ulama punya modal yaitu silaturahim. Ada silaturahim, ada tahlil, ada istighosah, ada ziarah bersama dan lain sebagainya. Itu yang pertahanan terakhir menjadi manusia. Pertahanan menjadi manusia, karena itu tidak bisa dilakukan. Mesin membuat menjadi menjadi keegoan kita menjadi muncul. Anak-anak itu menjadi ego. Ego itu karena tidak pernah ketemu sama orang, semuanya diselesaikan oleh mesin, maka mereka akan menjadi ego. Perpecahan ke depan akan menjadi besar ketika orang semuanya bisa disediakan dari sini, dan itu sudah dilakukan oleh anak-anak muda kita. Dulu cuma ngetik, cuma nge-game di sini, tapi sekarang dia ngechat dengan teman, dia mesen makanan, lain sebagainya sudah selesai. Jadi nggak butuh orang. Tapi di situ titik masalahnya, ketika manusia egonya tinggi, manusia menjadi nggak manusia lagi. Maka jauh-jauh hari Mbah Hasyim menyatakan bahwa solusi buat persoalan industri 2 ketiga adalah persatuan umat didasarkan pada ilmu bersanad. Persatuan umat itu saya kira dikenal sekali, dikenal banyak, gitu. Di awal-awal sampai akhir itu tentang pentingnya persatuan, bahwa bersatulah karena kalau tidak bersatu Anda akan dimakan seperti kambing, maka Anda akan dimakan oleh harimau. Jika sampai saat ini Anda belum diterkam harimau, itu harimaunya aja belum nyampe. Jadi suatu ketika pasti akan diterkam gitu. Saking pentingnya persatuan itu dilakukan. Nah dulu Pak Kiai, saya menganggap, saya sudah bilang di diskusi sebelumnya di sini, saya menganggap pikiran Mbah Hasyim ini pikiran yang terlalu lembek untuk menghadapi persoalan waktu itu. Karena mestinya kan yang revolusi, reformis, hancurkan kolonial dan lain sebagainya. Iya, tidak memberikan pikiran alternatif. Tapi setelah 1 abad jadi ngerti dalam hal bernegara misalnya, semua negara membutuhkan pikiran seperti Mbah Hasyim, yaitu pikiran yang bersatu di bawah ilmu bersanad. Dengan adanya ilmu bersanad, maka orang tidak akan berpisah, tidak akan bertengkar karena malu pada ilmu kira-kira. Tetapi pikiran-pikiran yang lain, pikiran yang terpengaruh oleh modern yang berdasarkan pada rasio, itu kemungkinannya akan saling bertengkar satu sama lain karena pijakannya adalah argumennya rasional atau tidak rasional, bukan argumennya bersanad atau tidak bersanad. Nah, balik lagi pada industri 4.0 ini, kita sudah melihat kemungkinan tadi bahwa wisdom itu
salah satu penyelamat kemanusiaan kita ke depan. Dan NU punya modal yang tadi persatuan umat itu dalam sejumlah kegiatan khas NU yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah ketemuan antar orang. Yang kedua, ilmu bersanad. Nah, ilmu bersanad ini jadi penting karena jika berdasarkan pada OpenAI, ilmunya tidak bersanad. Sementara kalau pakai jalur kiai, maka ilmunya bersanad. Nah, wilayah itu saya kira yang harus kita tetap pertahankan untuk masa depan. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana cara mengajarkannya? Kalau cara mengajarkannya masih pakai metode yang sebelumnya, tetap tidak akan sampai. Ada teori yang menyatakan begini, anak-anak milenial ini, itu cara belajarnya itu just in time. Just in time itu saat itu saja. Just in time, cuma itu saja. Tetapi sementara sebelumnya generasi kita, generasi yang lahir tahun 50, 60, 70 itu, kita diajari oleh kiai kita, udah ngaji aja. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, nanti juga suatu ketika akan ngerti. Tabarukan kemudian nanti juga akan ngerti. Jadi kalau mau diilustrasikan pola pengajaran sebelumnya penuhi kemudian setelah itu kita gunakan. Kalau just in time itu belajar ketika membutuhkan. Jadi ketika ada butuh dia akan cari di sini. Dia akan cari, udah selesai butuhnya dia akan beraktivitas lagi yang lain. Kalau dia butuh dia akan cari. Jadi tidak ada, karena itu misalnya pengemukaan materi lebih dari 5 menit itu tidak disukai. Di zaman sebelumnya, di zaman angkatan sebelum milenial, itu batas waktunya 20 menit. Kalau 20 menit ngomong itu pasti setelah 20 menit itu udah pasti mikir macam-macam atau ngantuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka tugas kita adalah bagaimana cara mengajarkan dengan just in time. Terakhir, yang harus dipikirkan oleh NU adalah kayak bisnis modelnya Google atau YouTube. Google atau YouTube itu tidak memikirkan cara membangun bangunan, tetapi cara membuat program. Dari program itu kemudian orang lain menyiapkan komputernya dan seterusnya. Jika NU masih memikirkan cara membangun bangunan, itu pasti akan kalah. Tetapi jika membangun seperti Google, OpenAI dan lain sebagainya, cukup kita punya program, yang lain bangun tempatnya, bangun dan lain sebagainya. Itu yang mungkin, dan itu bisa melalui 2 jalur. Yang pertama kurikulum, yang kedua kebijakan. Kemarin Nadiem Makarim saya kira datang ke PBNU dan mengakui 3 dosa. Dosa pertama, pendidikan umum tidak bisa menangkal terorisme. Yang kedua, tidak bisa menangkal ngebully. Yang ketiga, moderasi itu misalnya. Dan itu kesempatan NU untuk membuat program yang bisa diaplikasikan di sekolah manapun tanpa harus sekolah itu bernama NU. Terima kasih sebagai pemantik diskusi. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira menarik. Tepuk tangan sekali lagi, saya kira. Ya, ini yang real kita hadapi ya. Bahkan ChatGPT itu bisa menjawab kalau pemilu ditunda. Ya, kalau pemilu ditunda, caranya seperti apa? Dijawab sama dia. Sudah ada itu jawabannya. Itu. Alurnya sudah ada. Jadi bisa kebayang kan? Anda bisa kebayang coba. Jadi betapa pemikiran intelijen pun semua itu oleh ChatGPT gitu kan. Jadi kira-kira 4 tahun yang lalu itu ada sebuah buku ya, yang berjudul The Death of Expertise ya, matinya kepakaran. Itu deskripsi terhadap bagaimana manusia yang semuanya menjadi pakar dan ahli-ahli pada lumpuh.
itu dengan berbasis Google. Lah ini sekarang buku ini sudah nggak relevan lagi seperti apa yang dikemukakan oleh pembicara dengan ChatGPT. Jadi begitu menariknya persoalan ini, di samping kita akan coba elaborasi dengan berbagai pembahasan, saya kira saya usulkan kepada Kang Undin untuk membicarakan ini lebih serius. Nah, untuk membicarakan ini lebih serius, karena ini soal yang sangat penting akan kita hadapi. Ya, monggo silakan. Siapa yang akan berbicara? Apakah monggo Kiai Mas Suri. Dengan istighfarnya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ini ya, dari Profesor tadi. Saya karena golongan manula ya, tua itu juga. Ya ini mah kerjaannya Abi inilah pokoknya. Jadi begini Tak Juki. Tidak ada hal-hal yang terjadi di negara-negara maju yang kemudian ketika kita ke sana juga ternyata ada yang hilang dan sebagainya. Saya jadi ingat cerita ketika Nurholis Madjid. Yang pertama, ketika almarhum membuli habis-habisan tentang pondok pesantren tahun 70-an kalau tidak. Karena Nurholis Madjid sebagai seorang intelektual ya pokoknya orang hebat pada itu, sementara tahun 70 itu sarjana-sarjana dari NU kan masih bisa dihitung jari. Bahkan di Jawa Tengah itu Kang Din tahu itu. Satu-satunya DRS di Jawa Tengah pengurus wilayah NU itu Pak Musa Abdillah Pak Betin. Bapaknya Ronin almarhum. Musa Abdillah itu tahu. Ya, Marif ya. Nah ketika itu Nurholis Madjid sebagai seorang intelektual muslim ya, cendekiawan muslim, habis membuli tentang dunia pendidikan dan dengan segala kekumulannya, dengan segala apa namanya beceknya lah pokoknya. Satu saat ditanyakan kepada Mbah Maksum, karena itu tahun 70-an, sehingga pada saat itu saya ingat betul almarhum Subhan Z itu lagi sering-seringnya itu sowan ke Mbah Maksum, mengingat di dalam proses-proses akan turunnya Permen 12 itu loh, Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 tentang monoloyalitas, yang PNS harus Golkar dan sebagainya. Ya. Amir Mahmud ya. Ada yang bertanya kepada Mbah Maksum tentang begini kumulnya, begini brengseknya dunia pesantren yang dari segi apa fisik maupun sistem pendidikan dan sebagainya. Memang Mbah Maksum waktu itu menjawab ya mungkin sama yang kalau tadi dia sudah sampaikan, saya paling-paling jawabnya tadi itu kan itu istighfar. Yang Mbah Samsud saya katakan yang penting anak-anak murid itu ketika Pak Subhan ceramah di pesantren itu tentang lagi isu tentang Nurholis Madjid membeli pesantren itu, Mbah Maksum cuma bilang santri-santri itu yang penting ngaji aja, ngaji. Nah ini tadi Prof mungkin apa yang dianukan itu, pokoknya ngaji. Ya kalau di pesantren otomatis mengaji itu otomatis memang bersanad. Jadi kalau tadi Bang Din mengatakan Mbah Hasim mengajak kita ber-NU udhuluha bil widat wal mahabbah wa ta'aluf bi ajsamin wa arwahin kan bitisolis sanadi ilahiyah tadi kan. Ini catatan saya jadi ingat ini catatan. Saya kira tadi bagian daripada solusi juga ya. Solusi kan ngaji artinya udahlah belajar. Itu yang pertama. Kemudian cerita yang kedua ketika Nurholis Madjid melangsungkan pendidikan di Amerika. Itu juga tahun berapa ya? 70 berapa 80-an. Suatu saat Pak Zamroni cerita bahwa Nurholis Madjid sudah mulai sadar katanya gitu.
sadar kembali kepada wisdomnya orang-orang NU, dunia pesantren. Kenapa? Zamroni waktu itu cerita bahwa belum lama dia telepon saya bahwa tolong Mas Zam, katanya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di NU, tahlilan, zikir, gendurenan, itu kan selamatan, itu supaya dilanggengkan, diabadikan. Hanya itu yang bisa menolong kita sebagai bangsa dan negara. Itu sederhana sekali itu kan. Nah sama, ketika kemudian kita juga diingatkan oleh Ketua Wilayah Jawa Tengah, Masruri Ghazali ya, Ghazali Masruri, Pak. Dia bikin lagu tahun 2000 itu gitu, dia kan menciptakan lagu itu sebelum tahun 80-an itu. Beliau mengingatkan kepada kita, jangan main-main kalian, anak-anak Ibnu itu pada saat itu kalau nanti tahun 2000 tuh begini-begini, semua jadi mesin gitu. Cuman kan kita kan biasa-biasa saja lah kayak gitu. Nah, ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Cak Dowi, Pak Prof tadi tentang antisipasi kita ya, abad kedua adalah abadnya Abi dan yang ke bawahnya itulah. Kalau saya ini kan udah maghrib lah, sebentar lagi huruf kan gitu kan. Jadi ya benar Pak Andin, saya cuman berharap, berdoa bahwa Abi dan kawan-kawan yang ke bawah itu tolong, ini harus serius ini. Saya kira itu. Dan satu lagi tadi juga disinggung bahwa bagian daripada kita mengantisipasi masa depan, kita berbangsa, bernegara, beragama ya, kita berorganisasi di NU itu, yang mudah-mudahan ini juga harus mengantisipasi, kita jangan mempersiapkan cuman Ketua Umum PBNU Pak Andin. Kalau dulu Ketua Umum PBNU itu sekaligus dia partai soalnya Pak Andin. Nah kita tahu semua kan di dunia ini, termasuk di Indonesia ini, nggak bisa yang bisa diselesaikan tanpa ikut politik kan. Oleh itu Abi dan kawan-kawan itu kan anak PMI, IPNU itu harus mulai mempersiapkan itu, ini partai politik ke depan yang dari NU apa kan, itu sudah harus dipersiapkan juga. Ya jangan jadi apa? Jadi TA ya nggak apa-apa lah untuk belajar dulu. Jadi ini ya, saya juga termasuk orang yang setiap hari mungkin setiap malam itu ada keresahan. Ada keresahan karena apa yang kita hadapi, problem-problem kebangsaan, kenegaraan dan problem-problem di dalam kita memasifkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini ada hal-hal yang sangat terbatas sekali, apalagi untuk generasi seperti saya, Pak Andin ini. Tetapi gongnya kita tetap percaya bahwa Mbah Hasyim dan kawan-kawan para masyayikh itu, saya yakin betul beliau punya kasaf ya, punya kasah yang luar biasa sehingga kita bisalah menjawab tantangan-tantangan itu. Saya kira itu Cak Duki komentar saya sedikit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Masuri Malik. Lanjut saya kira ke Kiai Ikram, silakan. Kang Cecep. Baik, terima kasih Cak Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru saya tersadarkan oleh paparan dari Prof. Bambang. Artinya ini juga menjadi sebuah pikiran kami untuk bagaimana madrasah kami itu bisa memahami terkaitan dengan percepatan era industri ini. Karena selama ini jujur aja pemikiran saya tidak sejauh itu. Dan ternyata ini kan sangat jauh tahapannya. Jadi kalau kami lihat sih secara keumatan, Nahdiyin itu kami tidak meragukan lagi. Penambahan keumatannya itu akan terus. Terlebih ketika Bapak Presiden kita Joko Widodo memasukkan moderasi beragama ke dalam RPJMN, itu sebetulnya babun bagi kita, bagi Nahdiyin untuk bagaimana lebih mempush orang-orang supaya bisa paham, dan itu pun terbukti oleh saya.
Artinya ketika kami di kementerian-kementerian, di Menko PMK misalnya, kami melakukan terkait dengan moderasi beragama, sebetulnya itu pencerahan juga untuk NU masuk. Tetapi ketika mau mereka masuk, infrastruktur yang dimiliki kita memang masih jauh. Dan itu saya berterima kasih, saya tidak banyak komentar, tetapi paling tidak hari ini saya menjadi tercerahkan untuk bagaimana lembaga pendidikan yang ada di DKI itu berbasis digital itu memang harus dikencangkan, terutama kaitan dengan asupan data ya, asupan data karena memang Nahdien atau mungkin saya salah gitu ya, itu agak memasukkan karya tulisnya di dalam Google. Karena kita pahami tadi bahwa data-data itulah menjadi sebuah sumber asupan. Ketika kita tidak memberikan asupan-asupan, maka orang lain yang menjadi bahan dasarnya. Saya tidak banyak, itu aja. Prof. Bambang, terima kasih atas pencerahannya. Bagi saya ini merupakan sebuah inspirasi yang sangat. Terima kasih, Cak Duki. Oke. Silakan, Pak Andi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira diskusi kita luar biasa menarik. Apa yang disampaikan oleh Cak Duki dan Profesor Bambang menggelitik kita untuk berpikir jauh ke depan. Tadi Prof. Bambang membuat urutan-urutan kronologi dimulai dari data, lalu kemudian informasi, kemudian pengetahuan, lalu terakhir adalah wisdom atau keputusan. Saya kira data, informasi, lalu kemudian pengetahuan, kita masih punya otoritas untuk mempersiapkan asupannya. Asupan-asupan yang masuk di data itulah yang akan dikumulasi, lalu kemudian menjadi acuan munculnya ketika ada variabel yang kita cari. Itu yang pertama. Tetapi ketika disimpulkan tadi adalah yang bisa dikerja oleh manusia adalah wisdom atau keputusan. Maka di situ ruang, ya apalagi dijelaskan tadi bahwa caranya hanya dua, masuk di kurikulum dan kebijakan. Masuk dalam kurikulum dan kebijakan tidak bisa kita lakukan itu tanpa otoritas. Tanpa otoritas. Dan otoritas itu ditentukan oleh, tadi Kiai Maskuri mengatakan, itu adalah kemenangan di politik. Barulah kita punya otoritas memberikan warna baik kurikulum maupun kebijakan itu jika kita punya kemampuan atau otoritas politik. Tahun 97 kami berkumpul di 11 orang lah, dikumpulkan oleh Gus Dur. Dari 11 itu saya salah satu di antaranya, sudah banyak yang almarhum. Kiai Hafid Usman sudah almarhum, Pak Rosi Munir sudah almarhum. Lalu kemudian saya, Pak Said Agil Sirot, Cak Anam, lalu 3 yang muda waktu itu Saifullah Yusuf, Muhaimin dengan Mbak Yeni. Lalu kemudian Gus Dur mengatakan ini tahun 97, sebentar lagi akan ada pemilihan wakil presiden. Dan saya yakin betul bahwa wakil presiden yang akan datang, kata Gus Dur, itu adalah Habibie. Dilawan oleh Pak Matorib, enggak, Pak Tri Sutrisno bilang Habibie. Karena sudah kita argumentasi Gus Dur tidak bisa terbantahkan, maka dilanjutkanlah oleh Gus Dur. Ada 2 yang harus kita negosiasikan dengan wakil presiden yang akan dipilih. Karena inilah periode terakhir Pak Harto. Siapa yang jadi wakil presiden ketika itu, maka dia akan menjadi presiden. Ada 2 yang kita harus negosiasikan dengan Pak Habibie. Pertama, sekolahkan anak NU S2 dan S3.
kemudian jurusan dan jumlahnya ditentukan oleh NU. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Gus Dur menyampaikan bahwa karena waktu itu baru 3 partai politik. Gus Dur mengatakan seluruh ketua partai mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten harus orang NU. Minimal rekomendasi dari NU. Lalu entah siapa yang bertanya di antara kami waktu itu, kenapa itu yang harus dinegosiasikan, Gus? Dia bilang pemerintahan yang bisa bertahan hanya kalau ditunjang oleh kekuatan politik dan yang kedua kekuatan birokrasi. Kekuatan birokrasi. Artinya kebijakan itu, otoritas itu apa saja bisa kita lakukan kalau kekuatan politik dan kekuatan birokrasi kita kuasai. Kenapa, Gus? Karena kita tahun 2004 kita akan mengambil alih kepemimpinan nasional ini. Kita akan jadi presiden, 2004 kata beliau. Ternyata setelah itu tahun 99 Pak, tiba-tiba beliau jadi presiden dan 2 pilar ini tadi ini belum disiapkan. Baik birokrasi maupun kekuatan politik. Dan karena itu tidak lama usianya. Tidak lama usianya. Parlemen dikuasai orang. Kemudian kebijakan Gus Dur sebagai presiden hanya sampai di menteri. Kepada eselon 1, eselon 2 masih punya orang lain. Pasti jatuh. Dan Gus Dur sadar itu. Sadar. Nah karena itu menurut saya bahwa apapun materinya, baik mulai dari data, informasi, lalu kemudian jadi pengetahuan, lalu menjadi wisdom, itu kalau kita tidak memiliki otoritas di 2 pilar itu, baik itu pilar politik maupun pilar birokrasi, maka tidak ada artinya gagasan itu. Nah, gagasan itu hanya bisa kita implementasikan kalau kita menguasai 2 pilar itu. Saya kira ini tambahan saya kepada forum yang terhormat itu. Terima kasih. Oh iya, selesai. Oke, masih ada yang bicara? Terakhir, kita akan tutup pada pukul 10 rencananya. Mas Imam? Oke. Masih kurang mau bicara? Abil. Itu tuh di belakang. Tuh. Sebelum catatan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu, berkumpul dengan para tokoh-tokoh, para kiai Nahdlatul Ulama yang saya sudah lama ini sama Bang Endin ini 30 tahun barangkali saya. 30 tahun baru ketemu. Terakhir ketemu lagi apa tuh, lagi kegiatan LMK apa betul yang bukan yang itu LKM. Nah. LMU. LKM PMII. Ya. Jadi saya alhamdulillah karena memang kalau saya melihat ini para kiai, para tokoh-tokoh ini sudah sampai jam terbangnya udah dokter, udah ada MMA dan lain sebagainya, sehingga begitu banyak mengantongin berbagai pengalaman. Namun saya juga ada satu perpaduan yang barangkali saya dari kalangan bawah begitu. Jadi yang pertama ketika saya merasakan sebagai satu warga Nahdliyin dari semenjak saya itu sekolah. Semenjak saya sekolah itu kalau saya melihat saat sekarang ini ketika tadi disampaikan dari Bang Yumaroh itu tadi, ketika Gus Dur itu jadi presiden baru sampai kepada tingkat menteri. Tapi sebelumnya itu
ini kalangan Nahdien masih di luar daripada pemerintahan. Tapi seluruh daripada sekolah-sekolah sampai kepada bawah itu, sampai kepala sekolah madrasah ibtidaiyah, mohon maaf itu bukan NU tapi MU. Sehingga pada saat itu antara Muhammadiyah dengan NU di kampung saat itu sangat ketara sekali. Kalau saya sekolah pakai celana itu dibilang Muhammadiyah. Ini dari saudara-saudara kita sendiri yang Nahdlatul Ulama begitu. Rupanya ini merupakan satu hal yang kemudian saya sambungkan dengan satu yang disampaikan oleh Profesor siapa tadi? Bambang tadi, bahwa bagaimana ini NU ini bisa masuk tidak daripada gedung-gedungnya, tapi kita masuk kepada lini mana saja. Kalau tadi sudah dijawab secara politis, tapi dalam hal ini barangkali sekarang ini yang diperlukan, ini banyak dari kalangan luar itu masuk melalui sekolah-sekolah. Yang bahkan ketika ada di kalangan NU sendiri yang masuk di sekolah-sekolah, itu menjadi sebuah perbincangan yang luar biasa, bahkan ditolak. Gitu. Tapi secara perlahan-lahan saya secara pribadi, mohon maaf, karena saya beraktivitas di pendidikan, dan saat itu saya ketertarikannya di pendidikan masih zaman tawuran, Pak. Jadi zaman tawuran saya kebetulan di STM penerbangan, dan saya terbangkitkan ketika saya pulang dari PBNU sampai di Kampung Melayu itu ada mobil bak yang ditumpangin 9 anak. Begitu sampai di Cipinang Kebembem itu turun anak menyerbu yang 3. Ada 3 anak yang jalan itu. Saya berpikir bahwa apa ini yang menjadi satu pokok permasalahannya. Ternyata ada terbersit karena saat itu ada sebuah tawuran yang luar biasa yang seharusnya kita bisa untuk berbuat untuk menolong, tapi kita nggak bisa. Akhirnya terbersit saya pengen untuk mengajar di STM. 1 minggu kemudian alhamdulillah ada yang menawarkan, Ustadz Ustadz masih ada enggak untuk ngisi di penerbangan. Saat itu juga saya datang, dan ternyata alhamdulillah yang menjadi kunci pokok utama adalah agama. Inilah agama yang menjadi bagaimana mampu untuk mengkondisikan perubahan daripada sebuah moral. Nah, oleh karena itu saya berharap barangkali ada satu gerakan daripada NU, entah nanti siapa yang membandegani gitu, membuat sebuah apakah itu yayasan yang sifatnya peduli terhadap anak, yang itu masuk di sekolah-sekolah. Karena ini sangat penting untuk bagaimana kita mengirimkan daripada generasi-generasi NU ini tadi masuk di lini mana saja. Karena di persoalan yang kecil saja, ketika saya merubah sholat Jumat yang azan sekali, kemudian saya rubah itu menjadi 2 kali. Saya tidak menonjolkan NU-nya, tapi begitu guru yang lain bertanya, Ustadz emang alirannya beda sama Ustadz yang satu lagi? Oh, saya bilang tidak yang berbeda. Syahadatnya sama, nabinya sama, ini sama, semuanya sama, gak ada yang berbeda. Saya cuma mengkondisikan ketika azan yang anak-anak itu masih pada keliaran kemana-mana. Kalau azan pertama, kalau azan cuma sekali. Sementara kalau saya jadi sopir, saya udah mau menjalankan mobilnya, ini penumpang masih pada banyak di luar. Bagaimana? Oke, dipersingkat Mas substansinya. Jadi maksud saya pengen untuk barangkali dari pertemuan ini yang mungkin bukan pekerjaan dari bapak-bapak kiai semuanya, tapi mungkin dari generasi mudanya, dari ketua PMII dan lain sebagainya, nanti membuat sebuah gerakan pendidikan moral bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau melalui daripada Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Kang Din memberikan catatan penutup, saya kira kita kasih kesempatan Mas Bambang untuk memberikan perspektif dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Silakan, Pak Bambang. Terima kasih Pak Kiai. Jadi kalau mau disimpulkan, ujian abad pertama NU itu adalah NU dan negara. Alhamdulillah sudah lulus, walaupun belum sampai pada titik yang tadi diceritakan oleh Pak Andi. Maka ujian abad kedua itu NU dan artificial intelligence, itu yang harus kita pikirkan. Meneruskan yang tadi,
kita punya peluang sebenarnya karena Kementerian Agama dari abad ke abad sebenarnya di bawah NU. Nah, di Kementerian Agama itu ada guru pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam itu mengajarkan pendidikan agama Islam di seluruh sekolah negeri atau madrasah. Nah, jamnya malah ditambah terakhir-terakhir. Tetapi setahu saya kurikulumnya beberapa saat yang lalu itu masih di bawah Pengkur, masih di bawah organisasi di bawah Kemendiknas, belum di bawah Kemenag. Dan saya pernah riset, Kang Din, membandingkan antara buku pendidikan agama Islam dan buku pendidikan agama Katolik. Buku pendidikan agama Katolik, isi dan materinya dibuat oleh pendeta, oleh gereja. Yang setelah siapa penulisnya ditunjuk oleh gereja. Kemudian setelah jadi diperiksa. Kemudian setelah diperiksa lagi, yang terakhir itu sudah ada keputusan boleh di-print atau tidak, boleh dicetak atau tidak. Bisa Bapak Ibu lihat pada buku pendidikan agama Katolik di bagian belakangnya, itu ada pentasih yang serius dan penulisnya tertentu. Tapi kita bandingkan dengan buku pendidikan agama Islam, siapapun orangnya, asal dia kenal dengan penerbit, dia bisa nulis buku pendidikan agama Islam. Sehingga di dalamnya bisa cerita apapun. Cerita apapun. Jadi tidak cuma isinya, tidak cuma kurikulumnya, itu isinya aja dijual bebas. Karena itu selama 70 tahun sebenarnya kita masih punya masalah di situ, dan saya kira NU ke depan kita ambil itu. Kalau Katolik bisa mendikte negara untuk memastikan bahwa buku pendidikan agama Katolik harus seizin Katolik, maka NU sebenarnya bisa melakukan itu. Itu yang saya sebut dengan lewat kurikulum, kita tidak merebut sekolah-sekolah itu menjadi sekolah NU, tapi kurikulumnya kita yang buat, lalu mereka mempelajarinya dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan itu sebenarnya di bawah kuasa Kementerian Agama. Walaupun baru 2 tahun, kalau tidak 2 tahun, 3 tahun itu masih di bawah pendidikan Diknas ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya dan banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mau lihat dulu waktu saya SMP, SMA, masih ada Kang Din, wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi. Sekarang sudah tauhid tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tapi kita nggak pernah teriak, NU nggak pernah teriak. Padahal itu artinya masuknya akidah model Taimiyah ke dalam sistem pendidikan agama Islam kita dari SD, SMP, SMA. Lalu karena itu sudah berlangsung agak lama, kita anggap itu biasa saja. Artinya itu hilang tuh yang tadi diinginkan. Jadi dalam hal-hal seperti itu kita abai. Maka NU abad kedua saya kira mulai memperhatikan hal detail seperti itu dalam dunia pendidikan dan menyiapkan orang untuk membuat itu. Belum lagi misalnya muatan materi SKI kita, sejarah kebudayaan Islam dalam buku pendidikan agama Islam, itu perang dan perang. Jadi sejak kecil anak bangsa Indonesia itu diimajinasikan Islam itu perang. Negara, misalnya Islam di Indonesia pasti dimulai dari kerajaan Samudra Pasai, lalu kerajaan ini. Jadi buku PAI kita itu sudah mengkonstruk anak-anak kita untuk membayangkan Islam itu negara. Maka wajar jika di akhir-akhir ada menginginkan negara karena memang dicekoki sejak SD, SMP, SMA. Itu juga bagian yang tugas penting ke depan saya kira yang kita punya peluang di situ. Jadi kita kan ngomongin peluang apa yang mungkin bisa dilakukan oleh NU di masa depan. Kita punya satu modal yaitu kurikulum dan buku ajar pendidikan agama Islam. Belum lagi misalnya pendekatan pengajaran dan lain sebagainya itu dilakukan. Buku pendidikan agama Katolik dalam riset kami di SD itu bahasanya bahasa untuk anak. Kelas 6 SD itu ada bab tentang pubertas. Buku PHI nggak ada Pak, bab menstruasi. Siapa yang jadi guru agama? Nggak ada, kelas 6 nggak ada guru bab menstruasi, head. Kelas 1 SMP tidak ada, kelas 2 SMP tidak ada.
Takrib tidak, ya takrib ada, tapi di teman-teman anak-anak kita yang sekolah di sekolah umum SD, SMP, SMA nggak dapat itu. Jadi kebayang kualitas remaja kita. Nah itu kan kita bisa rebut itu sebenarnya. Kita nggak ngomongin NU, tapi kita masuk lewat situ, maka pikirannya dia menjadi NU melalui kebijakan-kebijakan seperti itu. Tentu pakai politik dan kebijakan. Saya setuju itu. Melanggengkan tradisi pesantren itu memang kemudian akhir. Jadi kami kemarin ketemu dengan teman-teman ITB, kita punya masalah sebagai sesama dosen. Anak-anak kita kok susah ya. Hari ini kita omongin, minggu depan sudah lupa lagi. Jadi kita diskusi sama dosen, apa yang mesti kita lakukan? Saya bilang kemungkinannya kita balik lagi pada di pesantren, tikror, kita membaca, kemudian menghafal, besoknya disuruh membaca, menghafal lagi, baru mereka akan bisa ingat. Tapi kalau pengajarannya seperti modern, seperti Nurholis Majid inginkan dulu dengan neo-modern, cukup pengajaran tanpa harus ada kitab yang dipegang, itu sekarang udah nggak bisa, Pak. Sekarang udah nggak bisa karena pernyataan-pernyataan kayak gitu itu akan dilupakan. Besoknya akan lupa lagi. Maka kesimpulan sama teman-teman di ITB itu kayaknya kita balik lagi deh kayak di pembelajaran zaman dahulu, ada buku satu lalu kita baca, bareng-bareng baca, mereka mengerti, kemudian baca lagi sorogan kayak gitu. Itu yang memungkinkan karena pengajaran yang sebelumnya yang mau namanya quantum teaching, quantum learning itu sudah nggak bisa. Nah, tradisi seperti itu saya kira kita punya dan kita punya peluang untuk itu. Analisis Kurman gimana? Yap. Analisis Kurman, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan itu agak panjang, tapi intinya kurikulum merdeka itu tujuannya agar warga negara kita, anak-anak kita itu siap bekerja. Pesantren nggak kayak gitu kan? Pesantren kan tidak mencetak orang menjadi pekerja. Bekerja itu urusan yang kedua, yang penting jadi santri yang baik, dia takzim pada ilmu, pada kiai. Urusan bekerja itu nomor kesekian. Tapi Menteri Pendidikan kita karena SMP-nya tidak di Indonesia, perguruan tingginya tidak di Indonesia, maka dia menganggap seperti di luar orang dididik untuk bekerja. Dan itu akan bermasalah. Bermasalahnya seperti Tanri Abeng dulu pernah menjadi pemberi sponsor SMK dengan argumen bahwa SMK bisa membuat anak-anak lulusan itu siap pakai dan seterusnya. Panennya sekarang apakah benar ada banyak tenaga kerja terampil lulusan SMK? Jawabannya tidak. Nah, sekarang kita kemudian berharap bahwa dengan kurikulum merdeka akan muncul seperti itu. Jawabannya juga mungkin tidak. Mungkin tidak, tapi itu diskusi yang panjang. Sebagai pengakhir, saya ingat ayat Al-Quran yang didapatkan oleh Mbah Hashim pada saat ketemu dengan Mbah Khalil, yaitu yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mudah-mudahan AI bisa jadi akan memadamkan cahaya ilmu, tapi jika Allah mau, justru AI akan ilmu akan menjadi lebih terang benderang seperti pada zaman Mbah Hashim dulu di abad pertama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Iya, ini saya kira menarik, sekali lagi perlu ini kita dalami ya, dan silakan Mas Endin untuk memberikan catatan akhir gitu ya tentang diskusi kita malam ini. Silakan. Ya baik. Ini kita memperoleh keberuntungan luar biasa malam ini nih kan. Mas Profesor Bambang ini memberikan sesuatu yang baru dan menjadi tantangan NU di abad kedua. Saya ingin menyampaikan perspektif yang dimiliki oleh NU. Misalnya paradigma pikir NU itu kan mempertahankan nilai lama yang baik gitu. Mempertahankan nilai lama yang baik itu butuh mekanisme pengelolaan dan segala sesuatu yang tidak mudah.
Iya kan, begitu. Apa itu nilai lama yang baik? Dalam konteks amaliyah NU, misalnya talqin, kan begitu, kunut, azan 2 kali, apalagi tahlil, kan begitu. Nah, tahlil itu dalam konteks mempertahankan nilai lama yang baik, itu juga kan harus dibarengi dengan kebutuhan ruang dan waktu masa kini. Bila masa lalu, tahlil itu berkatnya telur sebelah. Di tahun 2023 dia harus disesuaikan dengan gaya hidup masa kini kan. Bila ustadz pimpin tahlil dulu amplopnya cuma 50.000, sekarang kan mestinya 500.000 atau 1 juta amplopnya. Nah, kan begitu. Itu mempertahankan nilai lama juga butuh apa namanya? Butuh apa? pembaruan. Nah, bila mempertahankan nilai lama itu sudah selesai, berbarengan dengan itu kita masuk pada fase paradigma pikir yang kedua, yaitu menerima nilai baru yang baik. Menerima nilai baru yang baik itu yang salah satunya adalah soal artificial intelligence tadi itu. Nah, bapak-bapak kayak model Profesor Ukis itu, ini kan senangnya mempertahankan nilai lama yang baik. Kalau Pak Ukis nanti malam pulang ke rumah, bertemu dengan istri yang itu saja, itu artinya mempertahankan nilai lama yang baik. Supaya dia tetap up to date, berarti kan aksesorisnya, servicesnya, casingnya harus diperbaiki. Tidak harus membuat yang baru gitu. Iya kan? Mempertahankan nilai lama, wal ahdzu bil jadidil aslah, menerima nilai baru yang baik. Menerima nilai baru yang baik itu tidak harus mendapatkan sesuatu yang baru saja. Bisa saja yang lama dirubah. Casingnya, servicesnya, bisa begitu. Nah, dalam konteks menghadapi artificial intelligence itu masuk paradigma pikir yang ketiga. Apa itu? Yang oleh Profesor Kiai Ma'ruf Amin disebut sebagai al-islah. Al-islah ila ma huwal aslah, summal aslah fal aslah ilal aslah, summal aslah fal aslah ilal aslah, summal aslah fal aslah ilal aslah ila akhiril aslah. Sampai membuat sesuatu yang baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, sampai dengan penerimaan sesuatu yang lebih baik itu tidak bisa lagi dibuat menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi udah mentok tuh, udah sempurna. Nah, sudah didempul, sudah dikasih vaksin, sudah dikasih vitamin, tetap aja nggak ngangkat, udahlah ampun. Nah, disitulah berlaku apa yang disebut Kiai Ikram, ya barokallah. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua, saya ingin memberikan catatan tambahan. NU itu luar biasa. Dalam segi literasi, NU memiliki paling tidak 3 keunggulan. Kiai Cecep. Keunggulan yang pertama, hanya dalam tradisi literasi NU dikenal metodologi penulisan bernama matan dan syarah. Iya kan? Ada kitab matan, ada kitab syarah. Bila tidak cukup syarah, ada hasyiah. Dan itu ditulis dalam satu kitab. Biasanya kan gitu, ada di pinggir, di tengahnya lagi ada kan gitu. Nah, ini menjamin matan, syarah dan hasyiah itu ada yang bertemu langsung antara penulis matan dan penulis syarah. Ada yang justru antara matan dan syarah itu durasinya ratusan tahun juga ada. Nah, matan menjamin keaslian teks, syarah menjamin keaslian komentar atas matan, hasyiah menjamin keaslian komentar atas syarah, dan itu dalam satu kodifikasi. Kan luar biasa ini. Tidak ditemui itu dalam literatur penulisan sekuler. Yang kedua, hanya dalam tradisi keilmuan NU lah dikenal apa yang disebut kolaborasi antara guru murid saling menghormati begitu.
guru dan murid ada 3 variannya. Bisa guru dan murid bertemu secara fisik, bisa guru dan murid bertemu dalam teks, bisa guru dan murid bertemu antara teks dan fisik. Generasi kita yang ngaji kitab kuning bertemunya dalam teks saja. Kita ngaji Ta'limul Muta'alim misalnya. Itu kan hanya bertemu dalam teks. Az-Zarnuji menulis Ta'limul Muta'alim itu abad ke berapa? Tahun 600 Hijriah. Kita baru ngajinya pada tahun 1400, berarti sudah sekian tahun. Sudah 800 tahun yang lalu. Az-Zarnuji 800 tahun yang lalu sudah bilang, menuntut ilmu itu perlu biaya. Ya kan? Zukaun wa hirsun wa bulghah, perlu biaya. Tapi watulus zaman. Tapi generasi sekarang nyari beasiswa terus. Itu artinya biayanya sudah dikonversi kan, dengan nyari sumbangan, ya kan? Nah, itu guru murid. Kita tahu nih, banyak di sini kan intelektual ini. Semua cabang ilmu, ya Pak Swerul ya, semua cabang ilmu itu kan punya embah, punya tokoh yang top. Prof Bambang tadi bilang ahli manajemen itu Peter Drucker. Ahli manajemen pemasaran Philip Kotler, ahli manajemen harga Michael Porter, ahli manajemen kehidupan Abraham Maslow, ahli ekonomi kapitalis siapa Caduki? Adam Smith, ahli ekonomi pemerintahan Keynes, ahli ekonomi pembangunan Michael Todaro, ahli ekonomi sosial itu Karmak ekonomi Marxis kan, dan seterusnya. Itu semua Amartya Sen. Itu semua kan ada mbahnya. Belajar sosiologi ada Max Weber. Ada juga ulama besar Ibnu Khaldun. Tapi percayalah kepada saya, ketika kita ngaji Ibnu Khaldun yang berbahasa Arab, pasti gurunya akan bilang ila hadrati Ibnu Khaldun al-Fatihah. Tapi begitu masuk di Universitas Indonesia belajar pengantar sosiologi karena Ibnu Khaldun, nggak ada itu guru yang mengatakan hari ini kita belajar chapter 1 manajemen pemasaran Peter Drucker, Al-Haziniyah Peter Drucker, Al-Fatihah. Nah, itu kan artinya penghormatan guru murid di tradisi pesantren di KNU-an itu kan dahsyat. Kan begitu. Yang ketiga ini yang dilansir oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, saya bacakan anunya. Faya ayyuhal ulama wassadatul adqiya min ahli sunnah wal jamaah ahli madzahibil a'immah al arba'ata antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi. Pakai menghadapi masa depan itu bittisalis sanadi, harus memiliki sanad. Hanya dalam tradisi keilmuan NU lah kita punya sanad yang sambung menyambung. Itu panjang itu. Mbah Hasyim Asy'ari punya guru Mbah Holil punya guru Syekh Termas. Syekh Termas punya guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani punya guru Syekh Abu Bakar Syato. Syekh Abu Bakar Syato punya guru Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan punya guru Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Banjari punya guru Ahmad Hatib Syekh Ahmad Hatib As-Sambas. Syekh Sambas punya guru Abdus Somad An Palembangi. Di bawahnya nanti ada Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabau. Di atasnya ada guru Syekh Abdul Raub Singkil, Nuruddin Ar-Raniri. Ke atasnya ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Malik, Imam Nawawi, dan seterusnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Supaya hafal itu lihat di YouTube Indonesia Memoria. Itu ada silsilah keilmuan gitu kan. Nah, itu ada sanadnya. Tapi kalau baca misalnya tradisi keilmuan sekuler, nggak akan ada sanadnya itu. Iya kan?
berita luar biasa. Jadi karena itu saya kira hanya saja Bapak Ibu dan saudara sekalian sesama aktivis NU, misalnya gini, ketika terjadi wabah COVID yang begitu melanda, ya kan? COVID hari ini diberitakan melanda Indonesia, betapa banyak kita menerima sejumlah doa untuk menghalau. Itu kan? Ada berupa sholawat, tibil kulub, ada salamun ala nuhim fil alamin wa ala muhammadin, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak. Tidak ada satupun respon NU yang berbasis teoritis akademis medis. Iya kan? Nah, tapi orang-orang sekuler dia mengeluarkan sejumlah hasil rekayasa medisnya, dan itu menghasilkan pundi-pundi yang begitu luar biasa. Karena itu NU ke depan dia harus mengkolaborasikan antara kemampuan akademis medis dengan kemampuan doa-doa. Sambil nyuntik, sambil baca bismillah, sambil baca sholawat tibil kulub. Ini ada Imam Sulewardo, ini sastrawan dan pemain sinetron. Dia kalau mau main sinetron, supaya laku sinetronnya selalu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadinya sudah memadukan gitu. Saya kira begitu Pak Mas Duki, silakan dilanjut atau bagaimana. Saya dapat kabar terakhir Gus Menteri belum bisa meninggalkan rapat koordinasi, dan beliau berjanji akan hadir insya Allah di bulan berikutnya Ramadan. Ya. Kita bisa buka puasa ya. Dan juga akan hadir nanti di bulan Ramadan Menteri Bappenas Suharso Manoarfa, karena waktu diskusi yang pertama belum tuntas. Saya ingin mengundang kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian nanti untuk hadir lagi. Kepada Gus Abe Ketua Umum PMI, saya kira bisa kita tidak lanjuti diskusi bagaimana menghalau artificial. Jadi banyak ini buat PMI, jangan cuma pikirnya 5 tahun lah PMI gitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira kita tutup ya forum ini. Jadi kita sudah sedikit berkenalan dengan OpenAI, jadi artificial intelligence yang sudah pada tahap analisis. Dan ini saya kira sangat penting untuk kita seriusi. Tadi kita berbicara salah satunya konten keagamaan yang pasti dijawab di sana. Mungkin kontennya seperti apa itu yang mesti kita kuasai dan kita isi ke depan supaya Islam wasati, Islam moderat tetap bisa bertahan di Indonesia. Sebab satu contoh, kalau misalnya tauhid yang difahami oleh bangsa Indonesia ke depan itu adalah tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Di dalam tauhid uluhiyah itu ada namanya istilah al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu cenderung mengkafirkan orang. Orang dikafirkan semua itu lewat tauhid uluhiyah. Dan itu tauhid Wahabi yang sekarang sudah merajalela di mana-mana. Jadi ini saya kira satu contoh konten di dalam kalau kita tidak kuasai, kita dikuasai oleh orang lain, dan Indonesia tidak akan menjadi Islam moderat lagi dalam 10-15 tahun ke depan. Ini salah satu contoh. Jadi buat NU ini sangat-sangat penting. Saya kira itu sebagai penutup dari catatan paling akhir dari kita. Mari kita tutup dengan bacaan umul kita bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Al-Fatihah. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.